ujian kendaraan bermotor yaitu pemeriksaan teknis dan layak jalan. Kalau yang namanya teknis itu secara visual, jadi yang bisa dilihat secara teknis, baik daripada lampu-lampu, kondisi bodi, kondisi indikator-indikator kendaraan dan lain-lainnya. Terus kalau kelaikan kendaraan itu kelaikan itu ditentukan oleh ambang batas misalkan tadi yang dilihat oleh Bapak, situ ada pemeriksaan emisi gas buang. Nah, itu emisi gas buang itu ada ambang batasnya. Itu tergantung tahun. Kalau misalkan kan ada dua, yang satu itu emisi bahan bakar bensin, itu ambang batasnya untuk tahun 2007 ke bawah, itu ambang batasnya 1.200 untuk ppm-nya, dan untuk COHC-nya 4,5%. Nah, untuk yang 2007 ke atas itu 1,5 untuk COHC-nya dan ppm-nya 200. Nah, itu untuk emisi gas buang bahan bakar bensin. Nah, itu kelaikannya. Nah, untuk solar itu sekitar 40% untuk ketebalan asap, karena kan kalau emisi gas buang itu yang bahan bakar bensin itu mengukur kadar racun. Tapi kalau smoke tester atau bahan bakar solar itu untuk menguji kepekatan asap. Jadi kan kalau misalkan terlalu asap juga kan berasap, misalkan hitam, mengganggu pandangan kendaraan yang di belakangnya. Nah, terus nanti di situ yang pertama namanya itu prauji. Prauji itu memeriksa komponen awal dari peralatan, lampu-lampu, bagian luar kendaraan. Selanjutnya nanti step berikutnya yaitu pemeriksaan bagian kolong, ya, atau disebut juga undercarriage. Kalau tadi prauji itu overcarriage bagian luar. Nah, masuk ke lorong nanti diperiksa bagian bawah kendaraan, disebut juga undercarriage bagian bawah kendaraan. Itu dicek di bawahnya. Barangkali di situ terjadi kebocoran baik seal, rem ataupun elemen-elemen yang lainnya. Di situ juga nanti dicek suspensi segala macam. Nah, setelah diperiksa kolong, nanti selanjutnya diperiksa juga untuk intensitas cahaya. Jadi, nah di situ di intensitas cahaya itu ada ambang batasnya juga. Jadi kekuatan pancar lampu itu ada kekuatan pancar lampu utama jarak jauh, karena ada jarak dekat dan jarak jauh. Untuk jarak jauh itu minimal cahaya yang dihasilkan itu 12.000 kandela. Nah, namanya kandela itu satuan cahaya. Jadi minimal kiri kanan itu 12.000. Kalau misalkan kurang dari ambang batas yang disebutkan tadi, itu berarti tidak lulus, harus dicek lagi. Barangkali ya masanya kurang kencang atau misalkan wattnya kurang kan gitu. Nah, setelah nanti di tes uji lampu atau disebut juga headlight tester, selanjutnya kita menimbang kendaraan itu untuk menentukan berat kendaraan itu berapa. Yang selanjutnya dari beban berat kendaraan itu nanti menentukan juga daya angkut, jadi bisa dihitung. Nah, nanti ditimbang untuk berat kendaraan itu per sumbu 1, belakang sumbu 2, ataupun sumbu berikutnya ada yang 3, kan ada yang selanjutnya. Nah, setelah dites timbangan ditimbang, nanti selanjutnya itu dicek ke bagian side slip tester. Side slip tester itu menguji kincup roda depan. Jadi spelengnya seperti apa? Apakah spelengnya itu terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri? Nanti di situ ada namanya side slip tester. Jadi itu untuk menguji kincup roda depan, spelengnya kiri kanannya. Nah, itu juga ada ambang batasnya min 5 mm dan plus 5 mm. Nah, selanjutnya setelah dites untuk side slip, kita beranjak selanjutnya ke bagian brake tester. Brake tester itu yaitu untuk menguji kekuatan rem. Nah, kekuatan rem itu tidak diukur semuanya. Maksudnya tidak langsung di global, diukurnya satu persatu seperti tadi yang dilihat. Sumbu 1 dulu, apakah kekuatan rem sumbu 1 itu kuat ataupun penyimpangannya dilihat apa terlalu nyimpang ke kanan. Nah, kalau untuk misalkan penyimpangannya terlalu ke kanan, nanti itu pada saat kita ngerem, pada saat kecepatan tertentu itu bisa ngebanting ke kanan.
karena kekuatan remnya terlalu banyak ke kanan, makanya pada saat uji rem itu harus seimbang. Nah untuk penyimpangan itu maksimal itu 8%, ada hitungannya. Kita cek lagi roda belakangnya, kalau misalkan sama kekuatannya itu penyimpangannya minimal itu sama 8%. Kalau misalkan yang belakangnya itu terlalu berat ke kiri, nah pada saat kecepatan tertentu di rem sekaligus itu bakal, kalau belakang tuh bahasa kitanya tuh ngepot. Kalau depan ngebanting, kalau belakang ngepot. Nah gitu. Jadi ban depan itu dan sumbu satu kiri kanan itu harus seimbang. Penyimpangannya 8%. Ban belakang juga seperti itu sama. Penyimpangannya 8%. Nah, kalau ban depan terlalu banyak ke kanan nanti ngebanting ke kanan. Kalau yang belakang ya terlalu banyak ke kanan atau ke kiri nanti ngepot. Kalau terlalu banyak ke kiri berarti ngepotnya ke kiri. Nah, di situ juga dites masalah rem tangan, apakah rem tangan itu berfungsi atau tidak, kekuatannya itu optimal atau tidak, karena kan fungsi rem utama itu rem tangan itu sangat berperan penting pada saat kendaraan ditanjakan yang memerlukan bantuan rem tangan, ataupun pada saat parkir itu bisa disebut rem tangan juga, bisa disebut rem parkir juga. Nah setelah dicek rem, kalau misalkan remnya gagal, otomatis harus dicek dulu ke bengkel. Karena di sini kita sebagai pemeriksa bukan sebagai bengkel, makanya setiap kekurangan misalkan ke bengkel, tapi analisanya kita kasihkan, analisanya kekurangannya kita kasihkan sehingga bengkel itu tahu, oh ini penyimpangannya remnya ke kanan, berarti bisa terjadi kebocoran atau bisa terjadi kanvas habis kan gitu. Soalnya banyak item-item yang berkenaan dengan rem. Satu, bisa dari minyak rem, yang kedua bisa dari tromol, yang ketiga bisa dari kanvas rem, ataupun nepel. Kalau biasanya kalau belakang itu ada kekurangan di nepel. Nepel itu pembagi minyak rem. Kalau menggunakan minyak rem. Nah kalau dari misalkan bus itu dari servo. Kalau servonya bocor ya bisa terjadi. Kalau terjadi bisa jadi remnya kurang maksimal atau kebuang minyaknya, anginnya, sehingga untuk remnya kurang maksimal. Nah setelah pengereman itu dicek, hasilnya nanti ada analisanya, ada hasilnya. Selanjutnya kita ngetes ke speedometer, namanya speedometer tester. Speedometer tester itu untuk menguji keakuratan, keakuratan speedo, apakah berjalan, berfungsi atau tidak nih speedonya. Nah nanti itu juga ada ambang batas. Ambang batasnya min atau sekitar 36 dan 46. Kalau misalkan diujinya itu pada kecepatan 40 km per jam. Hanya di situ pada saat 40 km per jam, kalau misalkan cocok 40 berarti sangat bagus. Nah cuman di situ tetap kita ada ambang batasnya sekitar 36 dan 46. Kalau hasilnya 39 berarti masih lulus. Misalkan hasilnya 42 berarti masih lulus karena ambang batasnya dari 36 sampai 46. Nah di situ juga nanti dites mengenai kebisingan suara klakson atau noise tester. Nah itu jadi kalau misalkan pasang klakson tidak boleh yang terlalu keras, karena di situ dicek namanya noise tester, jadi uji untuk kebisingan klakson. Nah itu ambang batasnya itu 88 sampai 112 desibel. Kalau klakson itu desibel, kalau lampu itu kandela. Nah itu juga nanti dicek mengenai dengan pada saat prauji tadi itu dicek semuanya, over kiri, ban segala macam kan gitu. Kalau misalkan bannya gundul, nah itu harus diganti dulu, karena kalau misalkan apalagi yang depan itu berpengaruh sekali pada setir. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan ban depan, misalkan meletus, itu otomatis kendaraan tidak bisa dikendalikan karena ban depan. Kalau ban belakang misalnya meletus itu kan bisa terseret. Nah kalau ban depan itu sangat fatal sekali. Harus pokoknya semuanya itu ambang batas, ada ambang batasnya. Untuk ban itu ambang batasnya 1 mm. Jadi sekena apalagi udah terlihat serat atau kawat atau apa itu harus diganti dulu. Ya mungkin itu alur daripada pemeriksaan, dan kebetulan juga kita kan sekarang sistemnya sistem baru Pak, jadi
bukan lagi buku uji. Sekarang itu beralih ke smart card atau kartu uji yang baru. Jadi kita sebut kalau di Indonesia itu namanya BLUE, BLUE, bukti lulus uji elektronik. Nah nanti hasilnya ada di buktinya. Jadi kita tidak. Jadi sudah sistem online juga. Sistem online. Nanti ini juga udah terintegrasi ke kementerian dan juga terintegrasi ke seluruh pengujian seluruh Indonesia. Jadi untuk meminimalisir masalah yang kasus-kasus dulu itu kan pemalsuan buku ya. Nah, setelah pakai BLUE, alhamdulillah mudah-mudahan bisa minimalisir ataupun tidak ada masalah pemalsuan lagi karena secara elektronik untuk bukti lulus sekarang. Ya tinggal kita di sini juga udah inovasi berkenan dengan, kalau di sini pemeriksaannya kita menggunakan aplikasi juga. Selain manual ada juga aplikasi sehingga hasilnya akurat dan juga terintegrasi dengan komputer. Aplikasi apa Pak? Aplikasi mengenai pemeriksaan. Jadi kita udah punya aplikasi sendiri dan juga aplikasi untuk pemeriksaan, juga untuk bukti lulus ujinya sekarang bukan lagi buku uji tapi bukti lulus uji elektronik. Bisa disebut juga kadang bahasa umum itu smart card kan gitu. Mungkin itu yang Pak. Untuk per hari berapa unit Pak yang masuk pemeriksaan? Kalau per hari itu kita rata-ratakan itu sekitar 40. Jadi 40, tapi kalau misalkan Senin, biasanya Senin itu lebih banyak lah. Karena Senin itu akumulasi daripada Sabtu yang libur dan Minggu yang libur. Sehingga pada saat ini pada saat Senin itu biasanya lebih banyak karena akumulasi 3 hari ini. Tapi kalau dirata-ratakan sekitar antara 40 lah. Kemudian kalau untuk Kuningan sangat ideal sekali. Karena maksudnya ideal dari volume kendaraan dan juga tempat ujinya kan kita punya 1 lane. Jadi maksimal itu kalau diperkirakan sekitar 80 lah, 80 sampai 90 hari untuk pemeriksaan kendaraan dalam 1 hari itu idealnya 80 sampai 90. Kalau di Kuningan 40 berarti masih space waktu lah. Kadang juga kan seperti sekarang kan siang agak sedikit kan gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak juga kita tidak bisa teliti biasanya karena ngantrinya panjang. Tapi kalau volume di Kuningan itu sangat ideal dan juga mempermudah untuk pemeriksaan lebih teliti karena banyak space waktu. Pak, terus kemudian tadi disebutkan MPM dalam emisi itu gimana Pak? Nah itu satuan. Satuan. Misalkan gini, kalau derajat kan Celcius. Ya. Nah, derajat Celcius. Tapi kalau untuk emisi gas buang bahan bakar bensin, nah ada COHC. COHC itu hitungannya persen. Nah satuannya persen. Kalau HC-nya itu ppm, CO-nya persen, satuannya HC itu satuannya ppm. Nah itu satuan seperti pancar lampu utama. Nah itu satuannya berarti kandela. Terus kalau misalkan kekuatan bunyi atau kalau di sini noise tester itu satuannya desibel. Nah itu satuan kayak nimbang beras berarti kan kilogram kan gitu. Pak, untuk kemudian paling tua berapa tahun Pak umur kendaraannya ikut ini? Kalau kita di sini nguji bukan nguji tahun, jadi kita nguji kelaikan. Kalaupun misalkan Bapak punya mobil antik tapi kelaikannya terjaga, misalkan, tapi itu juga kan kendaraan mobil barang lah, misalkan Bapak punya kol tua karena sayang, misalkan itu sejarahnya karena sejarah kita mulai berkembang dari kendaraan ini, jadi itu disayang tapi harus dirawat. Jadi kita tidak uji tahun, selagi kendaraan itu layak jalan kita uji, dan kita kalau lulus kita berikan bukti lulus uji. Kalau misalkan tidak lulus berarti harus diperbaiki dulu kan gitu. Untuk umum gimana Pak? Kalau untuk umum maksudnya? Angkutan umum. Oh, angkutan umum. Jadi kita di sini menguji satu bus. Jenis kendaraan itu kan bus. Bus itu terbagi bus kecil, bus sedang, bus besar. Kalau di kota besar itu ada bus maksi, bus tempel, bus gandeng kan gitu. Nah itu salah satunya bus. Bus itu ada beberapa kategori juga, yang bus yang melayani masalah pariwisata, masalah
akap, masalah AKDP kan itu bus. Selanjutnya kita juga memeriksa mobil barang. Mobil barang itu kan banyak, misalkan truk, dump truk. Kan kalau sekarang aturannya dibagi dua mobil barang tuh, bak terbuka dan bak tertutup. Nah kalau bahasa yang lama itu ada truk, dump truk, terus pick up kan itu, terus ada box. Nah, terus selanjutnya bus, mobil barang, dan juga bus. Nah itu kayak yang tadi angkot, angkot itu masuknya ke bus kecil. Minibus ya Pak? Bukan, kalau bahasa dulu minibus, kalau sekarang bahasanya bus kecil, karena kapasitasnya mulai dari 9 sampai 16 itu masuk ke kategorinya bis kecil, karena angkot itu rata-rata sekitar 10 atau 11 12 lah. Itu masuknya bis kecil kalau angkot. Nah angkot itu kan kita juga terbagi nih berapa jurusan. Nah nanti setelah itu ada juga angkutan penumpang. Angkutan penumpang itu dalam PP sekarang itu, aturan sekarang itu ada angkutan penumpang taksi. Nah, itu termasuk angkutan penumpang dan juga pedesaan. Nah kalau misalkan kapasitasnya 8 orang ke bawah, itu masuknya ke angkutan penumpang. Kalau 8 ke atas, 9 ke atas, nah itu masuknya bis kecil. Nah jadi termasuk angkot itu masuknya bis kecil. Tapi kalau misalkan angkutan penumpang itu ada kayak taksi, itu masuknya angkutan penumpang. Pak, kalau mobil Grab online gitu nggak di ini ya Pak? Nah kebetulan kalau aturan dari kementerian, Grab itu karena sekarang difungsikan untuk angkutan penumpang umum, itu sebetulnya harus harus diuji. Cuma kan regulasinya kita kan menunggu dulu. Nanti setelah regulasi menunggu, dan juga kan kita yang istilahnya harus mengatur masalah pemeriksaan. Tapi setelah aturan turun, nanti bagian pemeriksaan di lapangan kan itu ada bagiannya. Kebetulan untuk bagian pemeriksaan kan ada pihak kepolisian dan juga jajaran bagian pengendali operasional di Disub. Nanti setelah aturan turun pasti mereka juga bergerak untuk menertibkan Grab juga. Pak, terus kemudian untuk kelaikan kendaraan angkutan umum ada tahun tertentu nggak Pak? Untuk angkutan umum itu kalau untuk kelaikan kita kembalikan lagi tadi, kita tidak lihat tahun, tapi kita lihatnya kelaikannya apakah masih laik atau tidak. Nah untuk pembatasan umur itu terdapat pada bagian angkutan. Nah itu di bagian angkutan itu mereka bagian angkutan membatasi batasan usia yang ditentukan. Misalkan bus AKDP itu batas usianya 25 tahun misalnya, atau angkot batas usianya 25 tahun. Kalau AKDP itu tergantung pihak kan kalau AKDP itu provinsi yang mengeluarkan. Kalau AKP itu kan kementerian. Nah AKDP itu yang mengeluarkannya provinsi di subprovinsi. Nah itu misalkan 15 tahun. Beda lagi dengan pariwisata. Pariwisata itu maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalkan batasannya udah lewat, berarti tidak bisa juga ikut KIR juga. Nah, iya, karena dibatasi oleh aturan bagian trayek. Berarti umur 15 atau 20 itu dari tahun pembuatan ya Pak? Ya iya, dari tahun pembuatan. Dari tahun pembuatan, bukan dari tahun KIR. Jadi kalau ngitung usia kendaraan, misalkan gini, Bapak beli mobil sekarang tahun 2020, tapi di dealer itu ada stok tahun 2018 misalkan. Tidak dihitung Bapak tahun 2020, tapi dihitungnya dari tahun pembuatan. Nanti juga kan Bapak beli mobil sekarang 2020, lihat aja di STNK-nya pasti lihatnya dari tahun pembuatan kan 2018 kan. Jadi kita lihat untuk usia kendaraan itu dari tahun pembuatan. Pak Yopi bagian apa di sini Pak? Ya kebetulan di sini bagian penguji kendaraan bermotor Pak. Jadi di sini penguji ada 8 orang, termasuk rekan-rekan pengujinya dan juga staf di sini sekitar 16 orang. Untuk